kebiasaan, tidak sepenuh hati. Tapi coba kalau kita mengalami kesulitan, ekonomi sangat seret, makan 3 kali sehari itu sulit. Saya mau bertanya, pada waktu seperti itu kita berdoa ingat tidak yang kita doakan? Kalau kita sedang susah seperti itu, ingat. Doa kita lama sebelum makan, tidak cuma langsung makan. Mengapa? Karena kita begitu susah hati, kita mau curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ada di depan piring makan kita, mungkin makanan yang kita mau makan itu sangat sedikit, atau piring kita kosong, kita berdoa lama kepada Allah. Jadi bahayanya adalah justru ketika kehidupan ini lancar, kita melupakan Allah. Kalau ada bencana besar, ada 9/11 dulu, wah, New York yang begitu hebat bisa porak-poranda, gempar seluruh Amerika. Waktu itu saya belum ada di sini, banyak saudara sudah ada di sini. Bagaimana keadaan orang pada waktu itu? Banyak orang baru ingat Tuhan, betul? Pagi hari masih peluk istri, cium, oke, say goodbye kepada keluarga, pergi kerja. Tidak taunya goodbye-nya itu untuk terakhir. Siapa sangka hari itu pergi, ada kantau, ada rezeki, ada kontrak yang akan ditandatangani, rezeki nomplok, untung besar, tapi pulang tinggal nama. Bahkan mungkin jenazahnya pun tidak ditemukan. Wah, heboh seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia. Konon pada waktu itu gereja-gereja yang biasanya kosong melompong penuh sesak sampai tidak ada lagi tempat untuk orang duduk di dalam ruang ibadah. Mengapa? Manusia baru ingat kepada Allah. Ada saat-saat yang susah seperti itu. Tetapi saudara, bahayanya adalah pada waktu Tuhan datang, waktu Dia datang, keadaan itu akan sangat menakutkan. Di dalam catatan Injil dikatakan pada waktu Dia datang, orang akan melihat anak Allah itu turun di dalam kemegahan. Dulu Dia datang, selalu kita rayakan pada waktu Natal, palungan yang kecil, jerami yang kotor, kain-kain yang tidak semestinya untuk seorang raja, diberikan untuk Yesus anak Allah. Itu 2000 tahun yang lalu. Dia datang begitu hina, begitu papa, begitu miskin. Tetapi pada waktu Dia datang kedua kali, dikatakan setiap mata akan mengerti bahwa inilah dulu yang mereka tikam ketika di kayu salib. Mereka siksa, mereka hina, mereka ludahi. Sekarang datang dalam kemegahan. Pasukan kerajaan Allah akan meniupkan sangkakala itu. Dan waktu itu dibunyikan, semua orang menengadah, melihat langit terbuka. Dia datang dengan segala kemuliaan. Waktu itu orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus, yang menghujat Dia, yang menolak, yang menghina Dia, yang tidak mau percaya kepadanya, berkata kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami, sebab lebih baik kami mati ditimpa gunung-gunung daripada mati karena murka Allah itu. Dan saya katakan bahayanya adalah pada waktu kesusahan bencana seperti itu di hari kiamat, tidak ada kesempatan kedua. Waktu 9/11 terjadi, Tuhan masih memberi kesempatan lagi. Orang boleh datang kepada Allah, meskipun seringkali hanya seperti busa soda saja, seperti busa Coca-Cola. Naik sebentar, kemudian udah, dan habis lagi. Dan gereja mulai kosong kelompong lagi, dan manusia mulai melupakan Allah lagi. Namun Allah masih memberi kesempatan sebelum hari H itu tiba. Tapi ketika Dia datang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan. Dari mana kita tahu? Mari saudara baca lebih lanjut. Kita baca ayat 31 dan 32. Ayat 31 saja. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali.
Dalam bahasa Inggris dikatakan on that day, no one who is on the roof of his house with his goods inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Artinya, pada waktu dia datang kedua kali, ada seseorang, mungkin pada malam hari, mereka sedang makan-makan angin di atas sotoh rumah. Rumah-rumah Yahudi itu atapnya itu flat. Karena di sana cuaca panas, kalau malam hari gak ada AC, mereka ngadem kata orang Jakarta di atas atap sambil makan kacang, sambil makan kopi, makan jagung bakar. Kalau di Indonesia enak adem-adem begitu di peranginan di atas. Tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, pada waktu itu kalau orang sedang di peranginan dan kamu adalah umat Tuhan, tidak usah turun ke bawah. Ingat, aku punya berlian, baru hadiah waktu Thanksgiving kemarin, pasti dibawa di kotak perhiasan. No way, jangan turun, urus hartamu. Tidak lagi ada waktu. Sekarang atau tidak, now or never, kata Tuhan. Tidak lagi ada waktu dan kesempatan. Kalau ada orang pada waktu itu, dia selalu menolak kepada Tuhan, dan dia hidup tidak siap sama sekali, atau orang namanya Kristen, tapi sebetulnya Kristen-Kristenan, dia tidak pernah mengerti apa itu Kristen yang dilahirkan kembali, apa itu Kristen yang diselamatkan. Dia pikir dia sudah save, padahal belum. Pada waktu Tuhan datang, dia langsung tahu dia sudah save atau belum. Dan pada waktu itu dia nggak bisa bilang, Tuhan tolong kasih kesempatan sebentar, saya mau ikut Bible study dulu, tanya bagaimana dilahirkan kembali. No more time, no other time. Sudah bertahun-tahun saya gak ikut kebaktian, Tuhan tolong kasih waktu 1 minggu lagi, minggu depan saya ikut kebaktian dulu. Tuhan bilang tidak ada waktu, gak usah urus yang lain. Sekarang kamu siap atau tidak, tinggal itu saja. Dikatakan jangan turun mengambilnya hartamu. Itu menunjukkan ada orang, dia berpijak di 2 perahu. Satu kaki mengatakan mau ikut Tuhan, satu kaki dia juga merindukan sorga, tapi satu kaki dia mencintai dunia. Pikirannya selalu bercabang. 2, kalau disuruh timbang-timbang, mana? Kamu akan dahulukan Tuhan atau dahulukan urusanmu, profesimu, rezekimu, atau relasi, atau kata orang? Kamu dulukan yang mana? Dia selalu bingung. Malah banyak orang yang namanya Kristen sering menggeser Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad kepada Tuhan, cuma geser Tuhan sedikit, mendahulukan yang lain yang bukan Tuhan. Bagaimana orang bisa berpijak pada 2 perahu? Bisa tidak kita naik 2 kaki di 2 perahu? Satu kaki kanan di satu perahu, satu kaki kiri di sebelah perahu yang lain. Bisa? Tidak bisa. Memang kalau waktu perahu itu masih diikat erat kita bisa. Tapi kalau dia sudah dilepas dan dia mulai berjalan, dia berlayar, pasti kita akan nyemplung, tidak kiri, tidak kanan. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa berdua hati. Tuhan berkata, hati-hatilah, sebab di mana ada hartamu, disitulah juga hatimu. Hari ini kita memeriksa diri kita. Apakah hati kita untuk Tuhan Yesus, atau hati kita untuk dunia, untuk harta, untuk apa yang bukan Tuhan? Ingatlah akan istri Lot. Tuhan memperingatkan. Ketika Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan seluruh keluarga. Mereka berlambat-lambat. Malaikat yang mau menolong mereka menyeret mereka cepat. Tidak ada lagi waktu. Bencana itu akan segera datang, cepat. Lalu mereka keluar. Pada waktu api belerang turun memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan sudah pesan, larilah dan jangan menengok ke belakang. Tetapi istri Lot, dia nengok ke belakang. Mengapa dia menengok ke belakang? Dia ingat, tidak tahu mungkin rumahnya yang dulu mortgage-nya dia dengan susah payah lunasi, dia baru renovasi, dia baru refinance, apalagi segala macam. Belum lagi hartanya, dia punya permata tadi belum sempat dia bawa. Dia nengok ke belakang, semoga tidak habis.
Tetapi begitu dia nengok ke belakang, dia menjadi tiang garam, dia binasa. Ingatlah akan istri Lot, artinya jangan